Pemirsa, Nindi Ellis pernah populer sebagai penyanyi irama pop serta beberapa kali tampil sebagai bintang sinetron. Kini dia sudah berumah tangga dan hidup harmonis dengan suaminya. Namun mendadak ia membuat pengakuan bahwa dirinya pernah menjadi seorang yang menganut gaya hidup seks bebas. Seperti apa itu? Ya mungkin karena dari kelas 2 SMA saya sudah merokok, udah kenal yang namanya obat. Seorang artis membutuhkan manajer untuk mengelola karirnya secara profesional. Namun kebanyakan artis di Indonesia masih menangani sendiri manajemen karirnya atau mengangkat manajer dari lingkungan keluarga, saudara, orang tua, ataupun teman. Artis Wulan Guritno memilih sang pacar Atila Syah sebagai manajernya. Pemirsa, artis Wulan Guritno mengangkat Atila Syah sebagai manajernya. Apa alasan Wulan menunjuk pacar jadi manajer? Ya gimana ya, menurut saya, ternyata Tila itu, pinter gitu, maksudnya dia punya wawasan untuk menjadi seorang manajer, ya daripada jauh-jauh nyari, ya pacar sendiri aja kali ya. Udah lebih kurang 2 tahun deh nge-manage si Wulan, tapi saya di belakang layar. Kan karena saya sesungguhnya lulusan PR. Saya lebih suka bergerak belakang layar, tetap aja kalau nge-dealing segala sesuatunya tuh si Wulan. Si Wulan selalu nge-dealing ketemu produser atau siapa. Saya palingan berkomprominya sama saya. Dengan Atila menjadi manajer, apakah masalah keuangan juga akan ditangani oleh pacarnya itu? Ya kalau sekarang sih, masih sendiri ya, cuman kalau, awalnya gitu misalnya, saya mau minta honor segini atau apa itu dia kadang yang ngasih, "Lebih baik kamu minta segini segini," gitu. Tapi kalau urusan udah bank dan belanja dan apapun juga, jumlahnya berapa, sisa berapa itu saya ya orang uang saya kok. Ya paling dia cuman bantu-bantu aja, istilahnya bantu-bantu gitu, manajer 100% juga enggak. Bagi banyak artis, pacar jadi manajer sebenarnya tidak enak. Lalu apa enaknya bagi Wulan Guritno? Misalnya mungkin orang lain gitu ya yang manage, masih kayak ada gap kan di antara, saya sama orang itu gitu. Tapi kalau sama Tila kan, karena udah deket dia tahu, luar dalam aku, dia tahu apa kemauan aku, apa obsesi aku gitu kan. Dia tahu jadi, dia yang berusaha, dengan bantuan dia untuk mewujudin itu gitu. Saya benar sukarela dan samping itu sekalian belajar ya. Jadi barangkali saya setelah lulus ngambil studi PR, saya belum pernah merasakan kerja bagaimana saya mempekerjakan diri saya aja sendiri ya, karena bagaimana nge-manage Ulan. Ulan terus terang dia di tempat produksi jarang sekali bentrok. Karena saya bagaimanapun juga seperti 1 bulan bagi 4 gitu ya. Saya misteri 2 minggu, yang ini ya 1 minggu, yang eleginya 1 minggu. Jadi tidak pernah ada bentrok kayaknya. Dalam pacaran ada bujuk rayu dan perasaan cemburu. Dalam manajemen ditumbuhkan disiplin dan transparansi. Bisakah keduanya dicapai sekaligus oleh pasangan Wulan dan Atila? Itu sih bisa dibeda-bedain, ya dia saya anggap pacar, kalau saya lagi pengen mesra-mesraan saya anggap pacar, kalau saya lagi, pengen dinasehatin gitu ya saya anggap dia sebagai bapak saya, terus nanti kalau saya lagi pengen manja kayak anak kecil saya anggap dia kakak saya. Jadi itu semua bisa dibeda-bedain sama saya gitu. Jadi kalau tentang kerjaan ya kita nggak ada pikiran kalau, saya pacar kamu gitu, terus, kamu nyuruh saya nolak ini karena kamu iri kan atau apa gitu, enggak gitu. Pemirsa, berikut ini kita ikuti kilasan-kilasan informasi dari kancah kegiatan selebriti. Dan semua itu terangkum dalam Galeri Selebriti. Pemirsa, belakangan ini nama Jihan Fahira dalam percaturan dunia sinetron tengah meroket. Banyak sinetron drama yang dimainkannya. Sayang di setiap sinetron yang dibintanginya, artis cantik ini selalu kebagian peran sedih yang banyak mengumbar air mata. Kalau saya kalau kelamaan menghayat malah nggak bisa nangis, malah ketawa sendiri gitu. Mendingan ya ya tergantung mood aja, kalau mood-nya lagi mau nangis ya nangis gitu. Nggak berdampak ke saya syuting syuting perannya masing-masing aja. Saya sih saya aja biasa. Artis cantik Ersa Mayori belakangan ini dilanda isu.
Bintang sinetron ini dikabarkan sedang berpacaran dengan pembalap muda Ananda Mikola. Banyak yang memergoki Ersa sering jalan bareng dengan Ananda di berbagai kesempatan. Masya Allah. Ya Allah, nggak ada apa-apa. Saya temenan doang sama dia. Oh ya, saya cuma temenan doang sama dia, nggak ada apa-apa. Itu Apa cuman apa? cuma temenan. Sebenarnya itu gosip lama. Udah nggak ada yang ngomongin deh, Jihan aja nih. Enggak, sebenarnya nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Kita cuma temenan doang. Enggak, jadi waktu itu apa sih? Pokoknya awalnya gara-gara masuk dalam salah satu acara di TV swasta gitu. Udah gitu habis dari situ langsung dipikirnya pacaran, dipikirnya ada apa-apa. Padahal nggak ada apa-apa. Masa Iya, nggak ada apa-apa. Emang yang lo suka curhat-curhat ke gue? itu cowok yang lain, Jihan. Kita lanjutkan menyimak tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pemirsa, artis Nindi Ellis memberikan pengakuan tentang masa lalunya. Sebelum menikah, dia pernah menjalani kehidupan yang kelam sebagai artis. Pemirsa, Nindi Ellis pernah populer sebagai penyanyi irama pop serta beberapa kali tampil sebagai bintang sinetron. Kini dia sudah berumah tangga dan hidup harmonis dengan suaminya. Namun mendadak ia membuat pengakuan bahwa dirinya pernah menjadi seorang yang menganut gaya hidup seks bebas. Seperti apa itu? Ya mungkin karena dari kelas 2 SMA saya sudah merokok, udah kenal yang namanya obat, tapi bukan obat-obatan seperti sekarang putau, hero atau kokain gitu ya. Obat-obat murah, tapi itu ternyata membuat saya terikat. Jadi saya kalau nggak pakai obat itu untuk tidur atau kalau saya lagi stres atau saya harus minum obat itu gitu. Kalau mau nyanyi saya harus untuk supaya tenang gitu. Dan itu membuat ya jadi kan kita nggak seperti apa adanya kita jadi orang lain jadinya kan. Kalau dengan memakai obat itu kan kita berarti menutupi sesuatu yang kita takutkan misalnya. Nah terus udah gitu sebelum saya menikah dengan suami saya juga saya pacarannya juga udah kelewat batas gitu ya. Jadi hal-hal yang saya lakukan itu yang seharusnya tidak saya lakukan gitu. Tidak banyak artis punya keberanian mengungkap sisi kelam dalam hidupnya. Apalagi jika menyangkut kehidupan seks yang oleh masyarakat dinilai tabu. Apa alasan ini mengungkapkan masa kelamnya itu? Ya, supaya orang lain bisa menjadi berkat gitu, bisa mengambil pelajaran dari kehidupan saya. Bahwa sebenarnya kehidupan kita kalau yang dulunya sudah rusak gitu ya, sebenarnya itu bukan keinginan dari Tuhan, jadi bukan takdir. Lantas apa komentar suaminya? Sebenarnya kalau secara pribadi ya atau ini kan kita melihatnya kalau mungkin secara umum secara manusia kita akan membuka kejelekan kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Tapi kalau kita lihat dari tujuannya untuk menolong banyak orang, saya rasa nggak ada masalahnya. Dan buat saya kan itu sudah sesuatu yang masa lalu, bukan yang sekarang sedang dijalani. Paham seks bebas yang pernah dianut Nindi sekarang tentu saja sudah ditinggalkan. Bagaimana Nindi mengenang masa itu? Oh iya, setelah kita mengetahui yang sebenar-benarnya, ternyata kita baru menyadari bahwa kita tuh orang yang sangat kotor, sangat rusak, sangat ngaco gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Jadi pokoknya ternyata gue tuh terancur gitu istilahnya gitu loh. Ketika memberi pengakuan tentang pengalaman seks bebas ini, Nindi Ellis tentu sudah mempertimbangkan kemungkinan tanggapan masyarakat terhadap dirinya. Sebenarnya image itu saya nggak merasa terganggu. Cuma saya tidak mau ada perasaan bahwa saya mau mengambil keuntungan dari ini gitu. Itu yang mungkin yang saya rasain ya. Jadi saya nggak mau si Nindi ngomong-ngomong gitu supaya apa sih yang istilahnya mencari popularitas gitu. Banyak suami sulit melupakan begitu saja masa lalu istrinya. Apa kiat suami Nindi sehingga terbebas dari perasaan itu? Waktu saya kenal dia kebetulan mungkin pada saat itu saatnya perubahan ya. Jadi kan saya melihatnya yang baik gitu.
Karena kalau mau bicara masa lalu yang kurang baik, setiap orang mungkin mengalami hal yang kurang baik gitu, punya masa lalu yang kurang baik. Tapi kita melihat bahwa kita kan diajar untuk saling mengasihi, mengampuni, karena setiap kita sendiri sebenarnya tanggung jawabnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan tanggapan dari pihak keluarga Nindi atau keluarga suaminya? Itu bukan sesuatu hal yang baru buat keluarga saya atau buat suami saya atau buat keluarga suami saya. Karena sebelum saya melakukan hal ini, saya sebagai orang yang